bisa menunaikan kewajiban dan dengan baik, suami juga bisa menunaikan kewajiban dengan baik. 5, jadi 10. Tapi ada kalanya suaminya sulit dapat pekerjaan, suaminya misalkan ekonominya tidak sedang dalam keadaan yang baik. Jadi misalkan suaminya 3, tapi istri mampu untuk membantu suami dengan baik, punya pekerjaan dengan baik, bisa membantu perekonomian keluarga dengan baik. Jadilah istrinya 7, karena dia punya peran yang lebih dalam pernikahan. Tapi tetap jadinya 10. Dan 10 ini tetap harus saling bermuasyarah dengan baik. Jadi suami tidak malu mengapresiasi istri, dan istri juga tidak lupa untuk terus menghormati suami sebagai kepala keluarga. Dan suami saya sering mengapresiasi, support. Jadi beliau tidak merasa superior. Beliau memahami ayat ar-rijalu qawwamuna, ini menuntut tanggung jawab, bukan menuntut perilaku semena. Nah, ini beliau contohkan dalam pernikahan. Sehingga sifat beliau yang sangat mengayomi itu membuat saya itu sangat menghormati beliau. Jadi di sini penghormatan kita itu bukan hanya tentang berapa materi yang bisa diberikan oleh suami, tapi bagaimana suami itu bisa memperlakukan istri dengan baik juga. Bisa dipahami gitu. Karena tadi pernikahan itu asyraf 10. Ada kalanya kita bisa 7, ada kalanya suami 3, atau ada kalanya suami yang 7 sedang sukses-suksesnya, berhasil, kemudian bisa memanjakan kita, memberikan apa yang kita mau. Sedangkan kita sedang habis melahirkan, misalkan badannya masih tidak karu-karuan, tidak pernah berdandan misalkan. Di mata kan suami itu jatuh cinta melalui matanya ya. Kalau perempuan itu melalui telinga. Makanya di Gombali itu gampang. Kita belum bisa tampil cantik misalkan di depan suami, belum bisa tampil rapi di depan suami karena sibuk mengurus anak. Sedangkan suami sedang ada di atas angin, punya segalanya, pekerjaannya sedang bagus. Nah ini suami sedang 7, kita sedang 3. Nah di sini menuntut yang namanya an-tawadhin, saling rela dan juga saling ridho. Dalam Al-Quran prinsip berumah tangga